Saudara, penyaluran bantuan sosial tahap 1 untuk warga terdampak COVID-19 di Sumatera Barat belum bisa dicairkan jelang diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar. Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno menyebut keterlambatan penyaluran bantuan karena butuh waktu untuk validasi data. Irwan Prayitno meminta masyarakat memahami karena akan ada keterlambatan penyaluran bantuan. Bantuan sosial tahap 1 untuk warga terdampak corona belum bisa dilaksanakan jelang pemberlakuan PSBB karena masih dalam tahap validasi data penerima. Validasi data sangat penting untuk menghindari penerima bantuan yang double atau ganda dan tidak tepat sasaran. Menurut Pemprov, hasil penghitungan memperlihatkan semua masyarakat terdampak di Sumbar diyakini bisa mendapatkan bantuan. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Rio Johannes dari Padang, Sumatera Barat. Rio, hingga saat ini ada 74 kasus positif corona di Provinsi Sumatera Barat. Lalu apa saja persiapan yang akan dilakukan pemerintah daerah, terutama PSBB akan berlaku mulai esok atau tanggal 22 April? Ya, Juno dan saudara, untuk pemberlakuan PSBB mulai besok hingga hari ini memang pemerintah Provinsi Sumatera Barat itu menggencarkan sosialisasi. Salah satu bentuk sosialisasi yang dilakukan, yang telah dilakukan oleh pemerintah provinsi adalah bentuk pemasangan baliho di titik-titik jalan protokol yang memberitahukan kepada warga bahwasanya besok PSBB di Sumatera Barat sudah mulai diberlakukan. Dan selain itu juga ada beberapa mobil dengan pengeras suara dari dinas terkait yang bergerak secara mobile mengelilingi kota, menghimbau warga, memberitahu kepada warga bahwasanya besok PSBB di Sumatera Barat sudah mulai diberlakukan. Selain itu, pemerintah provinsi juga sudah menyurati kantor perwakilan Provinsi Sumatera Barat yang ada di Jakarta untuk ikut mensosialisasikan dengan memasang spanduk dan baliho di bandara dan juga di pelabuhan yang memberitahukan kepada perantau yang mau pulang bahwasanya di Sumatera Barat pada besok tanggal 22 itu sudah mulai diberlakukan PSBB. Demikian. Ya, artinya untuk para perantau dari wilayah yang akan datang ke kawasan Provinsi Sumatera Barat akan diberlakukan seperti apa, Rio? Untuk para perantau sendiri nantinya pemerintah Provinsi Sumatera Barat itu sudah menyediakan ada 9 unit bangunan yang disediakan untuk karantina. Itu ada di beberapa kabupaten kota yang merupakan pintu masuk jalur darat Provinsi Sumatera Barat. Itu sudah disediakan oleh pemerintah provinsi bahwasanya nanti adanya perantau itu kan akan diarahkan ke lokasi karantina yang sudah ditentukan dan mereka akan menjalani tes swab di sana. Jika memang nantinya hasil tes menyatakan mereka negatif, mereka baru boleh diperbolehkan pulang ke kampung halaman masing-masing. Dengan catatan memang selama masa PSBB setiap kendaraan itu dibatasi jumlah muatannya, jumlah penumpang yang ada di dalam hanya 50% dari daya tampung kendaraan. Demikian. Artinya akan ada proses di mana para perantau akan mengikuti sejumlah rangkaian tes dan juga akan dikarantina. Lalu bagaimana dengan proses bantuan ekonomi atau bantuan sosial yang akan dipersiapkan oleh Pemprov Sumatera Barat terkait dengan jelang PSBB yang akan diterapkan besok? Ya, terkait bantuan memang sejauh ini memang bantuan yang sudah mulai disalurkan hanya berupa sembako. Ada beberapa kabupaten kota yang sudah menyalurkan itu dan saat ini memang sedang berlaku juga penyaluran bantuan berupa sembako. Namun untuk bantuan berupa bantuan sosial berupa uang tunai yang bantuan dari pemerintah pusat, bantuan dari pemerintah provinsi, ataupun bantuan uang tunai dari pemerintah kabupaten kota, itu masih belum bisa dicairkan jelang berlakunya PSBB sendiri. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat hingga saat ini masih melakukan validasi data untuk memastikan para penerima, orang yang layak menerima bantuan ini tidak menerima bantuan yang ganda. Dari data sementara itu ada 1 juta lebih kakak yang sudah masuk ke Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dan ini akan divalidasi lagi siapa yang berhak menerima bantuan pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Berikut kutipan wawancara saya dengan Gubernur Sumatera Barat. Kabupaten mentertibkan data, berat menertibkan data, susah. Itu mau dimaklumi. Kenapa demikian? Datanya ratusan ribu kan. Satu-satu nama BNB address, yang dapat PKH, yang dapat sembako, yang prakerjanya, yang Kemensos juga udah ada datanya juga. Nah, kemudian berikutnya lagi untuk yang Pemprov ini masih muda, Pemprov terbuka, Kemendes. Nah, jadi bahkan saya mengatakan lambat tidak apa-apa, tapi pasti datanya sehingga tidak double dan bisa mengcover semuanya yang terdampak. Jangan cepat-cepat double-double
kemudian 20 apa yang PKH sembako dapat juga, prakerja dapat juga, nanti kan kurang jumlahnya. Ya, Gino dan saudara, besok nanti malam tepatnya pukul 00 itu PSBB di Sumatera Barat sudah mulai berlaku dan masyarakat dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar rumah. Jika memang harus keluar, masyarakat harus harus mengikuti ketentuan yang berlaku terkait PSBB di Sumatera Barat. Demikian, Gino. Baik, terima kasih rekan Rio Johannes dari Padang, Sumatera Barat terkait dengan penerapan PSBB yang akan dilakukan pada 22 April atau esok mulai pukul 00 waktu Indonesia Barat.